kuadran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayuning selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi. Jadi, di video kali ini saya ingin mempresentasikan terkait analisis IPAS, EVAS, kuadran, matriks SWOT, implementasi dan evaluasi dari PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Nah, berikut ini anggota kelompok 3 dengan saya sendiri, Tasya Amanda, dengan NIM 666124006. Baik, sekarang kita masuk ke bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini, PT KAI itu merupakan PT Kereta Api Indonesia itu merupakan salah satu dari yang termasuk dari BUMN ya, yang bergerak di bidang transportasi kereta api, yang mana itu tuh dimulai dari tahun 1867, ketika jalur kereta pertama di Indonesia yaitu Semarang Tanggung dibuka oleh perusahaan Banda Nis. Setelah Indonesia merdeka, seluruh aset dan pengelolaan perkeretaapian dinasionalisasikan. Nah, kemudian tanggal 28 September 1945 dibentuk DKARI sebagai awal mula berdirinya PT KAI yang kita kenal saat ini. Nah, saat ini PT KAI itu melakukan transformasi seperti modernisasi layanan dan digital sistem agar bisa memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat yang semakin besar dan semakin modern. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis IFAS dari PT KAI. Nah, di analisis IFAS ini itu ada strength, kekuatan, dan juga weakness ya, teman-teman, kelemahan. Nah, di strength, kekuatan, itu ada SDM operasional berpengalaman dan terlatih dengan bobot 0,18, rating 4, dan skornya 0,48. Yang mana berarti SDM itu kompeten dalam menjaga keselamatan perjalanan. Kedua, ada sistem digital KAI akses dan tiketing modern dengan bobot 0,16 dengan rating 4, skornya 0,52. Ya, yang mana dengan sistem digital KAI akses ini itu dapat meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan akses layanan. Nah, yang ketiga, ada jaringan rel luas di kota-kota besar dengan bobot 0,16, rating 4, skornya 0,60. Yang mana dengan jaringan rel yang luas ini di kota-kota besar, pastinya itu menjadi model transportasi massa yang stabil. Lalu kita ke bagian weakness atau kelemahannya. Itu ada infrastruktur rel tua dan perlu permajaan dengan bobot 0,17, rating 2, skornya 0,20. Yang mana dengan infrastruktur rel tua ini tuh pastinya dapat membatasi kapasitas, kecepatan dan frekuensi kereta. Lalu ada keterbatasan jangkauan ke wilayah tertentu dengan bobot 0,17, rating 2, skornya 0,20. Yang mana dengan keterbatasan jangkauan ke wilayah ini tuh banyak daerah yang belum terhubung jaringan KAI gitu, belum ada kereta dari KAI. Itu yang terakhir ada biaya perawatan armada dan rel sangat besar dengan bobot 0,16, rating 2, skornya 0,20. Yang mana biaya perawatan armada yang besar ini tuh pastinya dapat menekan pendapatan dan anggaran pemeliharaan. Baik, tadi kan sudah dijelaskan ya terkait strength dan juga weakness. Jadi subtotal dari strength itu 0,50, lalu subtotal dari weakness itu 0,50. Jadi total IPAS itu sudah 1. Nah, dengan subtotal score strength itu 1,60, lalu subtotal weakness itu 0,60. Jadi 1,60 dikurang 0,60 jadi 1. Baik, sekarang kita masuk ke EVAS. Faktor eksternal itu ada opportunity sama threats. Nah, opportunities itu tuh peluang. Yang mana pertama itu ada program pemerintah mendorong transportasi rendah emisi dengan bobot 0,19, rating 4, skornya jadi 0,56. Yang mana program ini tuh kebijakan itu mendukung mode kereta sebagai solusi dari kemacetan dan juga polusi. Lalu ada pertumbuhan wisata domestik meningkatkan mobilitas kereta dengan bobotnya itu 0,20, rating 4 jadi 0,60. Yang mana dengan adanya pertumbuhan wisata domestik ini, jadi banyak orang yang pengen naik kereta ya, dan libur naik, jadi kereta tuh makin banyak diminati oleh wisatawan gitu. Lalu ada perkembangan teknologi, pembayaran digital dan integrasi tiket dengan bobot 0,19, rating 3, skornya 0,36. Yang mana perkembangan teknologi ini tuh menjadi potensi integrasi pembayaran dengan kris ya, jadi lebih mudah dalam pembayarannya. Lalu di faktor external threats atau ancaman itu ada meningkatnya jumlah armada bus, premium dan travel online dengan bobot 0,15, ratingnya 2, skornya jadi 0,24. Yang mana dengan meningkatnya jumlah armada bus dan travel online ini jadi menjadi persaingan gitu loh, di mana mereka tuh menawarkan rute yang fleksibel dan juga harga yang kompetitif gitu. Terus ada kerentanan rel terhadap bencana kayak banjir, longsor, cuaca ekstrim gitu. Dengan bobot 0,13, rating 2, jadi skornya 0,22. Yang mana justru dengan cuaca ekstrim ini tuh bisa mengganggu jadwal ya, dan juga menimbulkan biaya perbaikan yang tinggi. Lalu ada fluktuasi ekonomi dan inflasi berdampak pada biaya operasional. Dengan skor 0,14, ratingnya 2, jadi skornya itu 0,22. Yang mana fluktuasi ekonomi ini tuh berdampak pada biaya listrik, perawatan dan juga material meningkat. Oke, tadi udah dijelasin terkait opportunity dan juga threat. Dengan total opportunity itu 0,58, dengan skornya juga 1,52. Lalu di threat itu subtotalnya itu 0,42 dengan skornya itu 0,68. Jadi kalau total EVAS itu dari subtotal opportunity ditambah subtotal threat itu sudah 1 ya. Dan untuk skor berarti 1,52 dikurang 0,68 jadi sama dengan 0,84. Selanjutnya itu ada kuadran strategi. Nah, dari IFAS sebesar 1 yang tadi udah kita hitung dan jelaskan ya, dan juga EVAS sebesar 0,84, maka strategi itu berada di kuadran 1 growth ya. Di sini tuh udah ada gambarnya. Itu ada di kuadran 1, guys. Nah, karena tadi udah jelasin terkait kuadran ya, sekarang kita masuk ke matrix SWOT, guys. Nah, matrix SWOT ini tuh ada 4, ada SO, WO, ST, WT. Nah, SO ini tuh strategi strike opportunity dengan strategi ekspansi layanan melalui diversifikasi bisnis dari muter, logistik, wisata untuk memanfaatkan pertumbuhan sektor pariwisata dengan bobot 0,25, rating 4, skornya 1. Lalu ada strategi weakness opportunity, WO, dengan strategi peningkatan kapasitas jalur padat dengan memanfaatkan peluang pembangunan double track dan elektrifikasi dengan bobot 0,25, rating 4, dan skornya 1. Lalu ada strategi threat atau ST. Dengan strategi ini itu optimalisasi sumber daya manusia dan digitalisasi kayak ada sistem etiket untuk meningkatkan efisiensi beban perawatan. Dengan bobot 0,2, ratingnya 3, jadi skornya itu 0,75. Lalu yang terakhir ada strategi witness threat atau WT ya. Jadi itu meningkatkan efisiensi penggunaan dana operasional dengan mengatur prioritas anggaran dan sistem monitoring. Dengan bobot
0,25, ratingnya 3, jadi skornya itu 0,75. Jadi total bobot dari matrix SWOT ini 1, dan juga skornya jadi 3,5. Nah, tadi dari matrix SWOT, jadi di situ implementasinya. Dengan SO Strength Opportunity, yaitu membuka rute kereta wisata ke destinasi populer kayak Bandung, Yogyakarta. Lalu ada menambah layanan kereta logistik untuk UMKM dan industri daerah. Lalu ada berkolaborasi dengan hotel, agentur, dan destinasi wisata untuk paket beli perjalanan. Dengan penanggung jawab divisi pengembangan bisnis, divisi logistik, dan dinas pariwisata daerah. Lalu kalau dari business opportunity, WO itu ada prioritas double track di wilayah padat mobilitas. Lalu ada aktivitas jalur non listrik untuk meningkatkan frekuensi kereta dan ketepatan waktu. Lalu yang ketiga ada penataan ulang jadwal operasional ketika proyek berlangsung untuk meminimalkan gangguan layanan. Dengan penanggung jawab divisi sarana dan prasarana dari PT KAI dan juga Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub. Lalu selanjutnya itu implementasi dari ST dan juga WT. ST itu strength trade ya teman-teman. Itu ada perluasan sistem tiket digital di seluruh rute dan juga kelas kereta, lalu integrasi aplikasi KAI Akses dalam pembayaran kris gitu. Lalu ada peningkatan keamanan server dan sistem untuk mencegah kegagalan sistem. Dengan penanggung jawab itu divisi teknologi informasi KAI dan juga divisi sumber daya manusia pelatihan. Lalu kalau dari witness trade WT itu ada audit anggaran berkala untuk memastikan pengeluaran sesuai gitu. Lalu juga ada prioritas dana untuk hal yang lebih penting krusial kayak keamanan, kenyamanan, perawatan armada dan lain-lain. Lalu ada sistem monitoring keuangan digital berbasis real time dengan penanggung jawab divisi keuangan dan anggaran KAI dan juga divisi pengawasan internal. Oke, sekarang kita masuk ke balance scorecard dari PT KAI. Di sini ada 4, ada finansial, customer, internal, learning and growth. Finansial itu 85%, customer 88%, internal itu 82%, learning and growth itu 86%. Nah, kalau misalnya dari finansial, itu PT KAI itu fokus pada profitabilitas, efisiensi biaya, dan keberlanjutan dari operasional. KPI-nya atau indikator penilaiannya itu mencakup pendapatan tiket, efisiensi biaya operasional, tingkat okupansi, profitabilitas per rute, dan juga pendapatan tiket. Jadi, pendapatan KAI itu sangat dipengaruhi oleh jumlah penumpang dan juga ketepatan waktu kereta. Biaya perawatan dan armada itu juga sangat besar ya. Jadi, efisiensi itu jadi faktor penting. Kalau misalnya keselamatannya turun dan okupansinya naik, jadi kinerja finansialnya pasti membaik. Lalu kalau misalnya dari customer, itu KAI itu menilai kepuasan pelanggan lewat ketepatan waktu, survei kepuasan, penanganan komplain, kebersihan, dan kenyamanan fasilitas. Saat ini layanan KAI itu udah cukup baik ya teman-teman, dengan ketepatan waktu tinggi, fasilitasnya juga makin modern gitu. Tantangan itu lebih ke antrian nggak sih, dan juga gangguan tiket online, juga kepadatan di jam sibuk. Kalau misalnya dari internal, pastinya fokusnya itu ada di kelancaran operasional kereta kayak ketepatan jadwal, jumlah gangguan perjalanan, pemeliharaan sarana dan prasarana, respon terhadap pengguna, dan juga keselamatan perjalanan. Yang mana KAI itu pastinya harus memelihara lokomotifnya ya, dan juga rel. Karena itu kan krusial untuk penentu kelancaran operasi. Jadi sistem persinyalan dan inovasi digital kayak rel ticketing itu tuh mendukung untuk efisiensi dan juga mempercepat proses internal. Lalu dari learning and growth, KAI itu menilai kompetensi SDM-nya, sumber daya manusia, kayak pelatihan, inovasi teknologi, dan juga budaya kerjanya. Jadi, KAI itu punya sistem masinis dan teknisi yang kuat untuk menjamin keselamatan. Selain itu, inovasi digital kayak AI Access dan e-boarding menunjukkan kalau misalnya transformasi teknologi itu udah berkembang pesat gitu, menyesuaikan dengan teknologi zaman ini. Jadi, kultur kerjanya pasti makin profesional ya, meski masih perlu peningkatan di pelayanan pabriknya. Baik, akhirnya kita masuk ke kesimpulan gitu. Dari yang udah jelasin ya dari EVAS, IVAS, terus kuadran, matrix SWOT, implementasi juga gimana, juga ada balance score dari PT KAI. Jadi kesimpulannya itu pasti PT KAI itu terus menunjukkan peningkatan kinerja melalui digital layanan, efisiensi operasional, dan juga penguatan dari sumber daya manusianya. Nah, modernisasi itu pasti membuat pelayanan itu jadi lebih cepat, nyaman, tepat waktu. Proses internalnya juga makin rapi berkat peningkatan kompetensi pegawai dari pelatihan. Jadi secara keseluruhan, kinerja PT KAI itu saat ini solid ya, dan juga kompetitif karena terus melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya terkait kapasitas, kuadran, matrix SWOT, implementasi dan juga balance score dari PT KAI. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.